Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sport One. Selamat malam Tia Sport One. Apa kabar Anda hari ini? Bagaimana lebaran Anda? Kami segenap kru UFC yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Dan di hari nan suci ini, di hari Fitri ini, di mana Anda juga pasti berkumpul bersama keluarga, kami hadir menemani Anda dengan tayangan UFC seru. Saya Putri Viola akan mengajak Anda untuk bisa menyaksikan deretan bout, deretan laga panas yang berlangsung pada 25 Februari 2023 lalu, UFC edisi 220. Tapi saya tidak akan pernah sendirian untuk mengajak Anda menikmati 7 partai ke depan. Sudah hadir di samping saya praktisi MMA yang juga akan memberikan ulasannya, analisanya, termasuk juga cerita mengenai bagaimana profil para fighter di malam hari ini. Ada Bung Bramono Lunardi. Selamat malam Bung Bram. Selamat malam Putri. Gimana kabarnya, sehat? Baik kabarnya. Oke. Baik, Bung Bram, ini kita punya malam ini 7 menu, 7 pertandingan. Dari 7 pertandingan itu, mana yang paling ditunggu oleh Bung Bram? Kalau saya, yang paling saya tunggu itu adalah Allen versus Muniz. Oke. Itu main event, itu akan benar-benar saya tunggu. Itu pasti menjanjikan aksi yang seru. Aksi yang luar biasa. Aksi yang luar biasa. Nanti kita akan nantikan. Tapi yang pasti yang pertama, saya akan bawa Anda juga untuk bisa menyaksikan aksi dari para fighter, yaitu Joe Solecki berhadapan dengan Carl Deaton. Kalau kita bisa melihat Joe Solecki saat ini adalah seorang fighter yang berjaya mengumpulkan beberapa kemenangan. Tapi pada saat kecilnya dulu, saya mungkin bisa cerita bahwa Joe Solecki ini merupakan seorang anak yang skinny, kurus banget begitu. Kemudian juga nggak atletik sama sekali. Bahkan pada saat itu ketika Joe ini ingin berkecimpung ataupun ingin ikut ekskul olahraga, orang tuanya sempat melarang. Waktu itu sempat pilih hoki, football. Tapi kemudian orang tuanya nggak yakin dengan kemampuannya. Begitupun juga saat ia terjun MMA, banyak yang nggak yakin sebenarnya dengan kemampuannya. Tapi ia bisa buktikan diri, Bung Bram. Betul, dia bisa buktikan diri. Dan mungkin ada tambahan lagi. Akhirnya kan umur 6 dia diperbolehkan untuk latihan bela diri, karate. Tapi terus habis itu dia masuknya bukan ke kelas karate, tapi ke kelas jiu-jitsu. Jadi dia sebetulnya salah jurusan ini. Padahal sebenarnya awalnya inginnya karate. Inginnya karate. Oke. Dan sejak saat itu dia malah membangun reputasi juga sebagai orang yang memang bisa finisher dan dia jago dalam hal submission. Oke, apa sih sebenarnya keunggulan Joe Solecki ini kalau menurut Bung Bram? Kalau saya lihat itu kita coba lihat rekornya itu dari 13 kali menang, dia ada 8 kali submission. Oke. Jadi kalau kita bisa harapkan dia juga ada submission, dia juga akan banyak melakukan. Kita bisa harapkan ada finish dari submissionnya. Baik, kita juga sambil saksikan. Inilah dia, Anda lihat di layar kaca para pecinta Sport One, Tale of the Tape dari kedua petinju yang kami bawakan kepada Anda, yaitu Joe Solecki, kemudian juga di sudut biru nanti ada Carl Deaton. Luar biasa, memang menarik kalau kita melihat rekor bertanding dari mereka. Tapi yang satu hal lagi, memang dari setiap pertandingan ini Joe Solecki selalu mengeluarkan kemampuannya secara all out, karena dia ingin membuktikan diri. Ketika ia pertama berlatih di awal-awal masanya, berlatih Brazilian Jiu-Jitsu, banyak orang-orang di sekelilingnya, banyak orang-orang yang melihat perkembangannya tidak yakin bahwa ia bisa menjadi seorang fighter MMA. Tapi yang kita lihat sekarang dengan ketekunannya dan kegigihannya, ia bisa menunjukkan bahwa ia sudah bisa berlaga. Bayangkan, bisa kemudian masuk ke dalam oktagon UFC, sebuah ajang yang bergengsi, Bung Bram. Betul sekali. Dan dari situ juga dia terkenal sebagai submission. Dia itu bisa mengalahkan beberapa nama-nama besar di UFC. Kalau kita ambil misalnya, kita ambil contoh kalau di dalam grappling pernah mengalahkan Donald Cerrone, ya, dan kemudian dia juga pernah mengalahkan Jim Miller yang juga memang salah satu submission veteran, dan dia submission artist yang sudah tenar di UFC. Dia sudah veteran lama bermain di UFC. Baik, kaya akan pengalaman, langsung saja kami bawa Anda untuk bisa menyaksikan Joe Solecki versus Carl Deaton berikut ini. Selamat menyaksikan. Sabe disso, a vida da luta. No primeiro round você veio com tudo, com joelhada pra cima dele. É isso que você achou que de repente aquele joelho ia acabar com tudo lá? Baik, penyiar Sport Anda sudah menyaksikan tadi bagaimana duel seru antara Joe Solecki versus Carl Deaton. Dan seperti yang sudah sempat kita bahas tadi, kembali lagi Joe Solecki ini berhasil membuktikan dirinya. Ia berhasil meraih kemenangan di ronde yang kedua dengan teknik rear naked choke. Pendapat Anda mengenai kemenangan ini, Bung Pram? Tadi itu memang dari Solecki menunjukkan dominasinya di bawah.
di posisi ground dan akhirnya dia bisa menutup dengan rear naked choke. Baik, menarik sekali memang. Yang nggak kalah menariknya juga adalah pertandingan berikutnya. Kami akan bawa Anda untuk bisa menyaksikan bout kedua. Ada Augusto Sakai berhadapan dengan Dontel Mays. Nah, ini kalau kita bicara mengenai Augusto Sakai, kalau asalnya memang dari Brazil, mungkin bikin Anda penasaran, kok bisa ya orang Brazil tapi nama-nama belakangnya berbau-bau Jepang. Nah, ini memang dia memiliki keturunan Jepang. Dia dulu salah satu rising star-nya gitu. Masuk ke UFC benar-benar langsung maju, menang terus. 4 kali menang berturut-turut. Okay. Dan sepertinya dia yang akan menjadi bisa maju ke rankingnya dan berpotensi menjadi seorang champion. Baik, nah ini langsung saja kami bawa Anda juga untuk bisa melihat tail of the tape dari kedua petinju, Augusto Sakai dan juga Dontel Mays. Ini adalah fighter yang satu berasal dari Brasil tadi Sakai, kemudian juga Mays berasal dari Amerika Serikat. Usianya sama, kedua fighter ini bersama-sama usia 31 tahun. Sementara itu, nah ini yang berbeda, mungkin juga akan memberikan pengaruh yang lumayan terhadap teknik mereka. Tinggi mereka yaitu Sakai 191 cm, sementara sang lawan 198 cm. Reach-nya atau jangkauannya juga 196 cm, jangkauan Sakai, sementara itu jangkauan dari Dontel Mays adalah 206 cm. Jangkauan tinggi postur semua itu akan menjadi penentu, akan berpengaruh. Betul, itu sangat berpengaruh, terutama dalam reach juga berpengaruh, height juga berpengaruh. Mungkin sebagai catatan, Dontel Mays ini adalah fighter aktif di UFC pada saat ini yang kedua paling tinggi. Dengan tinggi badan 198 cm ini kalau dimainkan dengan baik, dia bisa menggunakan reach advantage dia, keunggulan dari jangkauan maupun dari tingginya dengan baik. Keunggulan seperti apa? Dengan postur seperti itu, jangkauannya panjang seperti itu, Bung? Jangkauannya dari panjang, dia bisa menjaga lawan agar dia bisa memposisikan diri di mana lawan tidak bisa menjangkau dia, tapi dia tetap melakukan damage. Baik, bermain jarak itu juga menjadi salah satu hal mungkin yang bisa mengantar Dontel Mays untuk bisa meraih kemenangan. Tapi bagaimana hasilnya? Kita akan langsung saja mengajak Anda untuk bisa menyaksikan duel ataupun juga partai yang kedua berikut ini. Fantastic. Let's take a look. This first knockdown, boom, on the button. Left hook sits him down. Gonzalez stays up the heart of a lion. Tries. Baik, pemirsa semua, Anda sudah menyaksikan tadi 3 ronde melelahkan yang dilewati oleh Augusto Sakai di kelas berat dan dia berhasil mengakhirinya dengan kemenangan. Kemenangan-kemenangan seperti ini betul-betul disukai oleh Sakai. Kenapa? Selain memang membanggakan, tapi ada satu cerita. Ia mengatakan bahwa saat saya kemudian melakukan pekerjaan saya, karena saya sering menang UFC, ini banyak sekali fans yang datang kepadanya ngajak foto dan juga minta tanda tangan. Seperti apa pekerjaannya? Ia ternyata bekerja di sebuah toko akuarium. Nah, itu yang dikatakan oleh Augusto Sakai, ya berpengaruh juga terhadap income-nya, pembelinya. Nah, kemudian kami bawa Anda juga untuk bisa menyaksikan pertandingan di bout berikutnya, yaitu ada Eric Gonzalez berhadapan dengan Trevor Peek. Trevor Peek ini yang kita tahu juga merupakan salah satu fighter yang tampil dalam sebuah reality show yang dibuat oleh Dana White, yaitu Dana White Contender Series Fight. Penilaian Anda mengenai yang satu ini, Bung? Nah, Trevor, banyak fighter yang masuk dari Contender Series, tapi yang bisa menunjukkan potensial yang sampai selevel ini jarang sekali. Trevor Peek bertanding 8 kali, semuanya KO. Dan hanya semuanya kecuali satu itu berakhir di ronde pertama. Hanya satu yang berakhir di ronde kedua, yaitu pada saat di Dana White Contender Series. Jadi kita harus lihat nih, ini potensinya besar, pantengin nih orang. Apa menurut Anda yang membuat dia bisa konsisten? Tapi sambil kita lihat juga dalam tape dari kedua petinju ini di kelas lightweight atau kelas ringan, apa yang membuat seorang Trevor Peek ini bisa konsisten mulai dari Dana White Contender Series sampai kemudian tampil di UFC ini? Bahwa dia memang memiliki KO power, dia memang memiliki suatu insting untuk finish gitu yang benar-benar luar biasa. Jadi dia bisa konsisten, tekniknya juga bagus, tekniknya rapi, dan dia juga bisa menggunakan semua itu. Dia bisa gabungkan jadi satu paket yang luar biasa. Baik, nah langsung saja kami bawa Anda untuk bisa menyaksikan pertandingannya. Selamat menyaksikan. Front headlock. Wrestling 101, snap to the front headlock, and then here's the Jiu-Jitsu 101. Throw the full guard in.
Baik, pemirsa semua, Anda sudah menyaksikan hasilnya tadi di mana Trevor Peek berhasil memelihara rekornya yaitu belum terkalahkan sejauh ini. Ini merupakan kemenangan ke-8-nya di kancah UFC dan kalau tadi saya sempat menyinggung mengenai Trevor Peek yang mengatakan bahwa saya ini merasa bahwa UFC ini sebagai rumah saya. Saya begitu nyaman bertanding di sini karena memang ia mengatakan bahwa saya ini adalah seorang entertainer, seorang penghibur. Jadi saya ada ataupun juga suka ada di tengah-tengah kerumunan dan saya betul-betul mendambakan teriakan, kemudian juga supporter ataupun juga tepuk tangan dari para fans. Bung Bram. Dan ini memang benar, fight ini benar-benar memang luar biasa. Tadi sudah hampir kena submission, bangkit terus habis itu dia bisa kembali lagi maju dengan pukulannya, mendaratkan pukulannya dan kemudian akhirnya bisa merobohkan Eric Gonzalez. Baik, itu dia kemenangan 1 ronde. Jadi butuh 1 ronde saja bagi Peek untuk bisa membuat langkamnya atau membuat lawannya bungkam dan tidur. Kita berikutnya akan melihat fighter berikutnya. Ini merupakan para fighter wanita. Ada Tatiana Suarez dan juga berhadapan dengan Montana De La Rosa. Di sudut merah Tatiana Suarez, kita lihat ini kisah hidupnya juga sangat luar biasa. Pada saat ia kemudian dikirimkan atau akan berlaga di Olimpiade 2012 lalu, ia menderita cedera leher, kemudian saat diperiksa ternyata malah terbuka penyakit lainnya, yaitu ia menderita kanker tiroid. Bung Bram. Iya, bukan cuma dari situ aja dan pada saat dia melakukan recovery ini justru dia menemukan Brazilian Jiu-Jitsu. Dan dari situ dia lanjut saja, dia kemudian malah menjuari mundial atau World Champion kejuaraan dunia di Jiu-Jitsu tahun 2013 dan 2015. Dari situ dia maju dan dia kenal dari Brazilian Jiu-Jitsu, dia dapat perkenalan ke Mixed Martial Arts. Dan sejak itu dia bisa mengumumkan rekor tidak terkalahkan. Baik, sambil Anda juga bisa menyaksikan Tale of the Tape dari kedua fighter ini, Tatiana Suarez dan juga Montana De La Rosa. Apa yang kemudian menjadi kunci dari performa dari Tatiana atau maksud saya Tatiana Suarez ini sehingga kemudian penampilannya selalu excellent dalam setiap fight? Nah, kan dia pengalaman dia bahwa dia pernah jadi di gulat, pernah menjadi juara dunia dari tahun 2008 itu bahwa dia bisa menggunakan gulatnya, kontrol gulatnya itu dengan baik dan menggabungkan dengan submission itu akan menjadi suatu senjata yang benar-benar luar biasa efektif. Baik, kombinasi teknik ini bisa betul-betul menajamkan kemampuannya. Kita akan lihat bagaimana duel Tatiana Suarez versus Montana De La Rosa. Selamat menyaksikan. Jasmine Jasdavicius, Gabriela Fernandez go the distance. Official decision is next. Yes, kalau Anda sudah menyaksikan tadi bagaimana teknik guillotine choke ini menjadi teknik yang dikeluarkan oleh Tatiana sehingga berhasil mengantarkan kemenangan. Hanya 2 ronde saja dibutuhkan untuk membungkam lawan. Ya, dan berikutnya langsung saja kami juga akan bawa Anda untuk bisa menikmati ini para fighter wanita juga akan berlaga. Ada Jasmine Jasdavicius berhadapan dengan Gabriela Fernandez. Ini juga menarik, Jasmine Jasdavicius yang begitu dinanti-nantikan performanya sebagai salah satu fighter MMA wanita jagoan di UFC. Umur itu hanya angka ya. Karena dia juga kalau kita lihat dia sekarang umur 34. 34 dia debutnya itu baru umur 30. Jadi termasuk telat. Kita rata-rata melihat bahwa fighter itu dari usia SMA atau kuliah dia sudah masuk ke combat sports dan kemudian debut UFC atau debut untuk MMA profesional biasanya itu ada umur awal 20-an awal lah, early 20s gitu. Kemudian dia bisa bermain di 30. Baik. Anda juga sambil menyaksikan Tale of the Tape yang kami tayangkan ke hadapan Anda dari kedua fighter ini. Tapi Bung Bram, ada tidak sebenarnya hambatan atau mungkin juga gap-gap ya yang dia hadapi saat berlaga di oktagon dengan umurnya ketika debut sudah cukup tua hitungannya untuk UFC? Kalau ada plus minusnya, kalau biasanya kan tiap kali sebagai seorang professional fighter itu kan ada yang namanya wear and tear. Ya ada dia cedera dari latihan atau kenapa.
Nah, kalau dia umurnya di 30, berarti di umur 34 itu dia cedera wear and tear-nya semua itu baru hanya sedikit dia dibandingkan fighter yang mungkin sudah bermain profesional selama 10 tahun atau 15 tahun. Oke, baik. Dan langsung saja kami akan ajak Anda untuk bisa menyaksikan bagaimana serunya pertandingan yang dilakoni oleh dua fighter wanita ini. Kita lihat bersama, selamat menyaksikan. Got the clinch, got the takedown rather easily. And from there, Dom, he took over. Yeah, I mean, when you look at Malott, I mean, that... Baik, penyiar Anda sudah menyaksikan tadi Jasmine Jasdavicius menyelesaikan laganya, kemenangan mutlak, kemenangan angka, menasbihkan dirinya, membuktikan bahwa ini merupakan salah satu fighter wanita yang layak dinantikan performanya. Berikutnya, kami bawa Anda juga untuk bisa menyaksikan duel Mike Malott berhadapan dengan Yohan Lainez. Ini juga kita nantikan bagaimana pertarungan dari kedua fighter di kelas welter ini. Catatan Anda juga, Bung Bram? Mike Malott itu ada 100% finish rate. Dia nggak pernah sampai ke decision. Tapi bukan cuma itu aja. Nggak fokus hanya pada submission aja atau KO saja. Tapi masing-masing setengah-setengah. Ada KO-nya setengah, ada submission-nya juga setengah. Betul. Dan dia sekarang lagi 4 fight win streak dia. Dia lagi 4 kali menang menuju ke fight ini. Jadi dia pasti juga lagi on fire. Lagi on fire itu memang sepakat kalau soal itu. Karena dia pun juga sesumbar bahwa ia bisa menyelesaikan tentunya ronde ini dengan sangat cepat. Bahkan ia menarikkan ronde pertama. Tadi juga Anda sudah lihat bagaimana perbandingan kekuatan dari kedua fighter MMA ini dalam tail of the tape yang kami sajikan. Dan kalau kita juga bisa lihat nanti apa yang kira-kira menjanjikan dari Mike Malott ini, Bung Bram? Kalau Mike Malott ini dia bisa aja bermain di bawah, tapi kalau saya harapkan dia akan bermain dengan dekat. Kenapa? Karena Yohan Lainez itu dia memiliki satu reach advantage yang lumayan yang agak jauh, 8 cm antara 185 cm melawan 193 cm. Jadi dia harus close in, mendekat dan menetralisir reach advantage tersebut, keunggulan jangkauan dari Lainez. Baik, nah kita akan langsung saja untuk bisa menyaksikan bagaimana jalannya duel ini. Selamat menyaksikan. See it again. Catches that kick, been waiting for that kick the whole fight. He's been asking for it. Beautiful finish, straight to side mount. Tidak butuh waktu lama bagi Mike Malott untuk bisa memastikan kemenangan. Hanya 1 ronde saja dan Anda lihat tadi kunciannya, tekniknya berhasil membuahkan kemenangan berikutnya bagi Mike Malott. Nah berikutnya ini yang tadi sempat di awal diceritakan oleh Bung Bram bahwa ini adalah pertandingan puncak, pertandingan utama yang begitu dinanti-nantikan. Kita punya Andre Muniz versus ada Brendan Allen. Penilaian Anda terhadap kedua fighter ini seperti apa? Nah ini dua-duanya masuk ke UFC di Contender Series, Dana White Contender Series tahun 2019. Nah sejak dia tahun 2019 itu dia kalau kita lihat Muniz dia 5-0 di UFC, 5-0 into the fight, dia belum terkalahkan di UFC. Kemudian dan dari situ dia ada juga menangnya juga bukan lawan-lawan yang sembarangan. Ada nama-nama besar seperti Uriah Hall, ada juga Ronaldo Jacare Souza yang terkenal dengan submission dan KO powernya. Dan kemudian kalau di Brendan Allen, sedangkan dia sepertinya agak sedikit berbeda. Dia lebih aktif, 8 kali menang, 2 kali kalah di UFC, dan dia juga memiliki 80% finish rate. Dan dia beberapa nama yang mungkin seperti Sam Alvey yang dia pernah kalahkan nama besarnya. Bung Bram, keduanya ini sama-sama master, sama-sama kemudian menguasai teknik Brazilian Jiu-Jitsu. Ya. Bagaimana kemudian jadinya nanti saat di dalam oktagon menurut Anda? Semuanya bisa terjadi karena
masing-masing juga bisa menggunakannya, kalau kita lihat kedua-duanya bisa menggunakannya secara ofensif maupun secara defensif. Kan kita lihat ada fighter yang menggunakan Brazilian Jiu-Jitsu submission atau gulat itu dengan cara untuk bertahan, ada juga yang digunakannya untuk menyerang. Ini dua-duanya bisa. Jadi anything can happen. Baik. Apa saja bisa terjadi. Baik, anything can happen. Apa saja bisa terjadi. Lalu apa yang terjadi di Octagon selama beberapa ronde nanti? Kami bawa Anda tuh bisa menyaksikannya. Selamat menyaksikan. Baik, pecinta Sport One, Anda sudah menyaksikan tadi bagaimana kemudian Brendan Allen berhasil menyelesaikan laga ini menjelang usainya ataupun juga berakhirnya ronde ketiga. Sangat seru, sangat panas, intensitas tinggi. Itu yang pasti kalau kemudian dua jagoan dual fighter yang memiliki kemampuan top atau kemampuan di atas berhadapan. Bung Bram. Dan ini kita lihat udah benar-benar udah hampir habis nih rondenya. Sudah cukup mepet. Tapi akhirnya Andre Muniz kemudian Brendan Allen bisa mengalahkan Andre Muniz dengan rear naked choke di penghujung fight. Baik, menarik sekali memang. Dan dengan berakhirnya pertandingan ini atau dengan kemenangan dari Brendan Allen, maka usai sudah tugas kami untuk menemani Anda di UFC Seru. Terima kasih Bu Bram sudah menemani kita, menemani para pecinta Sport One juga. Kita nanti akan jumpa lagi di UFC Seru berikutnya. Ya, terima kasih. Ya, dan tentunya usai sudah tugas kami, saya Putri Viola pamit. Selamat menikmati hari libur Anda, termasuk juga liburnya panjang ya, karena libur Lebaran. Dan saya Putri Viola pamit, kita akan jumpa lagi di UFC berikutnya. Selamat malam, salam Sport One.